Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang akan mengikuti tes P3K, ini bagi yang belum, tapi kalau yang sudah mengikuti mungkin udah paham langkah-langkahnya seperti apa, yang harus dibawa apa saja, yang dilarang dibawa apa saja. Mungkin yang sudah berpengalaman mungkin udah paham, tapi ini bagi yang belum sama sekali mengikuti tes P3K, ini ada sedikit pengalaman dari saya terkait apa saja yang harus disiapkan dan apa saja yang tidak boleh dibawa. Nah, yang pertama itu dari pakaian pria wanita, kemeja putih polos. Jadi jangan ada coraknya sama sekali, harus polos. Itu yang pertama. Mau pendek, panjang, tidak apa-apa. Biasanya sih kalau untuk wanita panjang. Untuk celana panjang warna hitam, pria wanita sama. Bahannya bahan kain, jangan bahan jin atau kalau kata orang Sunda si lepis. Itu jangan berbahan jin pokoknya. Jadi harus berbahan kain warna hitam. Kalau wanita untuk memakai rok, itu roknya harus di bawah lutut. Nah, boleh memakai rok tapi harus di bawah lutut. Selanjutnya untuk sepatu pantopel warna hitam. Jangan memakai sepatu olahraga ya, apalagi warna putih atau warna yang lain selain hitam. Kalau bisa dianjurkan harus memakai sepatu pantopel. Nah, selain itu yang harus dibawa itu kartu ujian. Nah, Bapak Ibu jangan sampai salah bawa kartu pendaftaran. Kartu pendaftaran sama kartu ujian itu beda. Nah, kalau kartu ujian itu ada di atasnya kartu ujian dan di bawahnya ada tanggal, waktu tes dan tempat tes dan sesi berapa. Itu yang kartu ujian yang udah betul. Jadi kalau ada kartu pendaftaran itu tidak bisa digunakan. Jadi jangan sampai salah. Nah, kartu ujian kalau bisa Bapak Ibu lebih dari satu bawanya atau di print. Kenapa? Kalau bawa satu dikhawatirkan Bapak Ibu ketika di perjalanan hilang atau rusak. Kalau mengeprint lagi kan gak ada waktu. Makanya dari rumah minimal lebih dari satu. Ya jaga-jaga hilang atau rusak. Tapi tetap yang dibawa ke ruangan itu cukup satu. Jadi kalau saya, pengalaman saya, yang satu disimpan di saku baju, jangan saku celana. Kalau saku celana takut rusak. Jadi saku baju di atas kan dilipat sedikit gak apa-apa. Yang penting jangan sampai rusak dilipatnya. Sama KTP disimpan juga di baju. Itu pengalaman saya. Jadi yang sisanya kalau saya ngeprint 3 kartu ujian, yang 2-nya disimpan di tas, yang satu disimpan di tas, yang satu disimpan di kendaraan. Itu mau kendaraan mobil atau kendaraan motor. Itu yang selanjutnya KTP asli yang dibawa. Kalau tidak ada KTP boleh menggunakan KK. Kalau tidak ada KK boleh menggunakan surat keterangan. Itu bisa dipergunakan. Tapi mudah-mudahan semuanya KTP aslinya ada. Walaupun tidak ada KTP boleh menggunakan KK.
Jadi tidak harus semuanya dibawa, salah satu saja yang dibawa. Yang bagusnya itu KTP gitu. Jangan memakai ikat pinggang. Ikat pinggang jangan dipakai. Sekalipun kalau dari rumah ya boleh silakan dibawa, tapi ketika mau masuk lokasi tes itu disimpan, jangan dipakai, nanti sama panitia akan dilepas. Nah, bagaimana kalau longgar celananya? Boleh pakai tali rapia diikat, gak apa-apa, daripada kedodoran. Nah, terus perhiasan, jangan memakai perhiasan, disimpan saja dulu, karena katanya sih mengganggu sinyal, kalau gak salah sih servernya takut keganggu, kan ada berbahan logam, jadi tidak boleh. Aksesoris juga tidak boleh, jadi sebaiknya disimpan dulu. Kalau pakai kerudung ya boleh pakai apa tuh, jarum ya, jarum atau peniti ya, itu gak apa-apa sih. Nah, yang tidak boleh tadi udah disebutkan, ikat pinggang, perhiasan, terus uang. Kalau bisa sih jangan bawa uang, jadi disimpan dulu di kendaraan atau di keluarga atau teman yang tidak ikut tes. HP jangan membawa. Jadi Bapak Ibu sebaiknya ketika mau masuk ke lokasi ruangan itu hanya membawa KTP dan kartu ujian. Udah gitu aja. Jadi jangan bawa yang lain-lain. Jadi supaya Bapak Ibu konsentrasi mengerjakan soalnya gitu. Nah, bagaimana sih, kan banyak yang nanya ke saya, gimana sih nanti datang ke sana itu seperti apa? Nah, nanti Bapak Ibu ketika ke lokasi nanti Ibu dicek fisik atau cek body namanya, atau pendataan. Jadi Bapak Ibu ke lokasi nanti dicek data Bapak Ibu semuanya. Biasanya sih suka ada yang udah antrian panjang. Nah, Bapak Ibu kalau sama satu sesi udah ikut saja yang antrian tersebut. Jadi gak ada istilah ini teknis, ini kesehatan atau guru. Itu sama, antriannya disamakan, digabungkan di situ. Jadi Bapak Ibu ikut gabung. Nah, setelah ngantri nanti Bapak Ibu dicek data Bapak Ibu. Setelah dicek data Bapak Ibu udah selesai, nanti sama panitia dipinta kartu ujian, mana kartu ujian dan KTP-nya, nanti dikasih. Setelah dikasih nanti dikasih PIN. Nah, makanya di kartu ujian ada namanya PIN. Nah, biasanya sama panitia dikasih PIN kalau nggak salah 4 digit, kalau nggak salah sih 4 angka. Tapi nggak tahu kalau aturannya robah-robah. Kalau kemarin pengalaman saya waktu dulu 4 angka kalau nggak salah. Nah, setelah kartu ujian sudah dikasih PIN sama panitia udah dicek, Bapak Ibu nanti diarahkan duduk kembali ada dikasih tempat, nanti duduk ada di ruangan tersebut. Nah, setelah, kalau nggak di ruangan biasanya di luar ruangan juga biasanya sudah disediakan tempat. Nah, setelah akan memasuki waktu ujian akan mendekati, baru Bapak Ibu nanti diarahkan sama panitia masuk ke ruangan. Nah, setelah Bapak Ibu masuk ke ruangan, Bapak Ibu duduk itu bebas. Mau di mana saja bebas. Mau di depan, mau di tengah, mau di belakang, mau di samping, bebas. Terserah Bapak Ibu. Jangan lihat, aduh, duduknya di sebelah mana ya. Jadi jangan kepikiran ke situ. Jadi Bapak Ibu cari tempat yang kosong, udah duduk. Nah, setelah
duduk, nanti panitia mengarahkan, ada arahannya. Jadi Bapak Ibu jangan langsung mengerjakan soal, nanti dari panitia biasanya ada arahan dulu. Nah, setelah arahan selesai, Bapak Ibu baru login dulu. Kalau nggak salah nanti di komputer ada kolom. Kalau nggak salah sih, lupa lagi sih sebenarnya. Kalau nggak salah sih nick di situ nanti dimasukkan nomor nick Bapak Ibu. Nah, kolom kedua ada lagi yang harus diisi, entah itu PIN atau password. Jadi nanti dilihat keterangannya. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, setelah semuanya masuk datanya, yang di kolom tersebut sudah betul, jadi tinggal lanjutkan atau oke di situ ada. Nah, setelah masuk ke soal, setelah selesai mengerjakan soal sampai selesai, Bapak Ibu tinggal selanjutnya, karena ada 2 tahapan sama wawancara. Jadi soal berapa soalnya, kalau teknis kalau nggak salah 90 sih kalau teknis. Nah, kalau sudah semuanya terisi soal tersebut, dilanjut nanti ada soal lagi. Kalau dulu sih ada wawancara. Soal wawancara itu 10 soal, waktunya 10 menit. Nah, setelah dikerjakan soal wawancara tersebut, dilanjut lagi sampai keluar nilai Bapak Ibu. Jadi nilai Bapak Ibu langsung muncul nanti di sana di komputer. Nah, boleh ditulis nanti di kartu ujian berapa sih nilai Bapak Ibu yang benarnya, nanti ada muncul jumlah keseluruhan sudah tertera gitu. Itu sih sedikit pengalaman dari saya, karena ini banyak yang ngejapri ke saya terkait yang harus dipakai apa saja, yang tidak boleh apa saja, dan bagaimana sih nanti di lokasi itu seperti apanya. Itu pengalaman dari saya seperti itu. Nah, mohon maaf bila ada yang salah. Kata-kata saya mohon maaf, tapi itu sedikit pengalaman saya seperti itu gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ujiannya diberikan kelancaran. Mudah-mudahan cepat diangkat menjadi ASN. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.